Bab 1271 sampai dengan bab 1275. Dengarkan instruksi Wang Seng. Beberapa anggota tim penegak hukum langsung mendatangi kedua penjaga yang tidak sadarkan diri tersebut dan menendang mereka beberapa kali. Mereka juga membenci kedua bajingan ini di dalam hati mereka. Melihat tidak ada respon dari mereka berdua, dia berjongkok dan mencoba melihat apakah dia masih bernapas. Menemukan bahwa dia belum mati. Kemudian dia mengambilnya dan menyeretnya ke kota Ember. Dapat diperkirakan bahwa apa yang menanti mereka selanjutnya adalah perlakuan yang paling menyedihkan. Bahkan jika Lindong mengabaikan mereka, Wang Seng tidak akan membiarkan mereka pergi. Karena ditipu secara menyedihkan, Wang Seng hanya bisa melampiaskan amarahnya pada mereka berdua. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak ingin memasuki kota lagi? Kembali ke sini dan berbaris, kalau tidak kita tidak akan memasuki kota. Wang Seng melirik ke arah penonton di sekitarnya dan berteriak keras. Dia tampak rendah hati sekarang, tapi setelah Lindong pergi, dia kembali ke tampilan arogannya. Di depan Lindong, dia harus rendah hati. Bagaimanapun, orang pasti menjadi lebih kuat, dan orang baik tidak akan langsung menderita kerugian. Wang Seng meraung seperti ini, para penonton segera bubar. Meski sangat tidak puas, dia tidak berani menunjukkannya sama sekali. Lindong berani menyerang tim penegak hukum karena dia punya kekuatan dan latar belakang. Mereka tidak berani menyinggung tim penegak hukum. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan pijakan di kota Ember di masa depan. Penjaga kota yang menjaga gerbang juga menyeret tubuh mereka yang terluka kembali ke posnya dan terus menjaga gerbang kota. 3 gerbong yang dikendarai Lindong dan yang lainnya memasuki kota Ember di bawah tatapan iri orang-orang yang mengantri. Wang Seng membawa Lindong sampai ke rumah tuan kota. Dia sudah melaporkan masalah Lindong kepada kapten tim penegak hukum sebelumnya. Kapten melapor kepada penguasa kota Ember. Saat ini, Miao Sijin, penguasa kota-kota Ember, sudah menunggu Lindong di rumah tuan kota. Tidak banyak orang yang berani membuat masalah di gerbang kota Ember. Ada, dan masing-masing telah menerima hukuman yang setimpal. Sudah lama tidak ada yang berani melakukan ini. Miao Sijin juga ingin melihat siapa dia. Tiba di rumah tuan kota. Lindong turun dan melihat ke arah gerbang istana tuan kota yang tinggi dan perkasa. Dia bisa merasakan aura yang relatif kuat di dalam. Tentu saja, itu bukanlah aura yang dia temui di jalan. Bahkan jika dibandingkan dengan diriku sendiri, itu tidak sedikit lebih buruk. Hal ini membuat Lindong bertanya-tanya, apa yang terjadi? Bukankah istana tuan kota dikendalikan oleh kekuatan paling kuat di sebuah kota secara bergantian? Mengapa aura di istana raja kota Ember begitu lemah? Setidaknya jauh lebih lemah dari dirinya dan pria kuat misterius yang ditemuinya di jalan. Tidak bisakah dia menjadi penguasa kota? Tepat ketika Lindong bertanya-tanya apakah aura di dalamnya adalah penguasa kota Ember. Wang Seng mengangguk dan membungkuk di samping dan berkata, Tuan kota sudah menunggu. Tuan Lin, tolong. Lindong masuk ke rumah tuan kota, merasa semakin bingung. Apakah ini yang dimaksud dengan penguasa kota Ember City? Sedikit terlalu lemah? Bukan. Lalu siapakah pria kuat misterius yang kita temui terakhir kali? Bukankah itu dari kota Ember? Sambil menggelengkan kepalanya, Lindong tidak bisa menemukan kuncinya. Jadi dia berhenti memikirkannya dan memutuskan untuk bertemu dengan yang disebut penguasa kota terlebih dahulu. Di bawah kepemimpinan Wang Seng, Lindong dengan cepat tiba di depan ruang resepsi istana tuan kota.
Ada seorang pria parubaya jangkung dan kekar berdiri berjaga di depan pintu, memandang semua orang dengan sepasang mata seperti elang. Lindong tidak merasakan apa-apa sama sekali. Ni Hongdou dan orang lain di belakangnya merasa kedinginan, seolah-olah mereka sedang menjadi sasaran binatang purba yang haus darah. Wang Seng segera menyambutnya, "Kapten, ini Tuan Muda Lin." Hanya ada satu orang di seluruh kota Ember yang bisa disebut kapten oleh Wang Seng. Itu adalah bos dari semua penegak hukum, Xiao Jinlong. Dia juga tangan kanan penguasa kota. Dia tidak mematuhi perintah siapapun, hanya penguasa kota. Dengan kata lain, siapapun penguasa kota akan mendengarkan siapapun yang dia inginkan. Status Xiao Jinlong di kota Ember jauh lebih tinggi dibandingkan pemimpin tim seperti Wang Seng. Tidak berlebihan jika disebut angin dan hujan. "Apakah kamu yang membuat masalah di gerbang kota?" Xiao Jinlong bertanya sambil menatap Lindong. Di kota Ember, jika seseorang ditatap oleh Xiao Jinlong seperti ini, dia mungkin akan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri. "Saya tidak ingin mengulangi apa yang saya katakan," Lindong berkata dengan tenang. "Jangan memberi wajah apapun pada pihak lain." "Wah, kamu sangat baik. Kamu adalah orang pertama yang berbicara kepadaku seperti ini. Pantas saja kamu berani membuat masalah di kota Ember kita. Kamu sangat berani dan berani. Aku hanya tidak tahu apakah kamu bisa tegar nanti." Xiao Jinlong menyeringai. Dia membuka mulutnya dan tampak seperti sedang tersenyum. Menghadapi ancaman seperti itu, Lindong menyipitkan matanya, memandang pihak lain dengan setengah tersenyum, dan berkata dengan nada menghina, "Hanya kamu. Nak, aku khawatir kamu belum pernah mendengar namaku. Xiao Jinlong, di seluruh kota Ember. Saya dapat menghitung orang-orang yang berani mengucapkan 3 kata ini kepada saya. Hanya Anda, di satu sisi. Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu dari mereka? Apakah Anda tahu jika saya memilikinya kemampuanmu? Kenapa kamu banyak bicara?" Lindong tampak menghina. "Kamu pikir aku tidak berani?" Xiao Jinlong merasa dia sedang terprovokasi, menatap mata yang seperti binatang itu, seolah dia akan merobek mangsa di depannya menjadi 2. Selama konflik keduanya, Wang Seng bahkan tidak berani bernapas. Mereka semua adalah tuan yang tidak bisa dia sakiti. Salah satunya adalah kapten, dan yang lainnya adalah keturunan langsung dari kekuatan tertinggi di kota utama tertentu. Ni Hongdou dan He Yaoting juga merasa tegang saat ini. Mereka tahu bahwa tuan muda mereka sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah kota Ember, salah satu dari 8 kota besar di alam Linglong. Mampu menjadi kapten tim penegak hukum di sini dan mengendalikan ketertiban di kota Ember, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Jika kamu bisa melakukannya, jangan dorong dia ke sana, kamu manis sekali, seperti perempuan. Lindong terus menstimulasi orang lain. Aura yang dia rasakan di luar kota bukanlah Xiao Jinlong di depannya, melainkan penguasa kota di dalam ruangan. Di mata Lindong, kekuatan Xiao Jinlong tidak jauh berbeda dengan semut seperti Wang Seng. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Wang Seng, kamu sedang mencari kematian. Xiao Jinlong mengucapkan kata demi kata. Dia akan mengambil tindakan untuk memberi warna pada Lindong. Tiba-tiba sebuah suara datang dari rumah di belakangnya. "Jinlong, biarkan Tuan Lin masuk." Xiao Jinlong segera berhenti, berbalik dan menjawab dengan hormat, "Ya, Tuan Kota." "Nak, tolong, Tuan Kota sedang menunggumu di dalam." Lindong mengangkat bahu, melangkah maju, dan ketika melewati Xiao Jinlong, dia berhenti dan berkata, "Hongdou, Lao He,
Tolong tunggu aku di luar. Jangan khawatir, aku tidak di sini. Siapapun yang berani melakukan apapun padamu, jika ada yang berani menyentuh rambutmu, aku akan membunuhnya." Setelah mengatakan ini, Lindong menoleh dan melirik Xiao Jinlong. Jelas inilah yang terjadi, dia berkata padanya. Xiao Jinlong sangat marah hingga dia ingin menamparkan bocah di depannya itu sampai mati. Sejak dia menjadi kapten tim penegakan hukum kota Ember, kapan dia begitu marah? "Jangan khawatir, Tuan, kami akan menunggumu di luar," Ni Hongdou dan He Yaoting berkata bersama-sama. Di saat yang sama, diam-diam aku mengeluarkan keringat dingin. Saya berpikir dalam hati, "Tuan muda yang saya hormati, bisakah Anda berhenti membuat Kapten Xiao kesal? Anda tidak takut, tetapi kami takut." Kekuatan kapten tim penegakan hukum kota Ember masih tak tertahankan bagi orang biasa. Jika bukan karena kehadiran Lindong, dia akan memberikan keberanian kepada semua orang. Pandangan dari Xiao Jinlong bisa membuat Ni Hongdou dan yang lainnya takut hingga terjatuh. Wang Seng sudah gemetar dan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang berani menyebut kapten itu seekor anjing. Dengan status Xiao Jinlong di kota Ember, meskipun penguasa kota adalah bosnya, dia tetap harus memberinya 3 porsi mie tipis. Tim penegakan hukum kota Ember adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Sebuah tim penegak hukum memiliki 12 anggota, ditambah seorang ketua tim, sehingga menjadi 13. 100 tim kecil adalah tim besar dengan pemimpin tim. Ada total 100 brigade di tim penegakan hukum kota Ember, dan Xiao Jinlong adalah satu-satunya kapten. Dia mengendalikan tim elit yang terdiri lebih dari 100.000 orang dan mengendalikan tatanan seluruh kota Ember, yang menunjukkan betapa kuatnya Xiao Jinlong. Selain 3 kekuatan teratas di kota, Miao, Chao, dan Wei, para pemimpin pasukan lain harus bersikap sopan saat melihatnya. Xiao Jinlong berani mengatakan bahwa jumlah orang di kota Ember yang pasti bisa mengalahkannya dapat dihitung dengan 1 tangan, dan itu tidak masuk akal. Dia benar-benar memiliki kekuatan dan status itu. "Nak, kamu sangat baik, aku ingat kamu, aku harap suatu hari nanti, kamu tidak akan menyesali apa yang kamu katakan hari ini." Xiao Jinlong menatap Lindong dengan sepasang mata elang dan berkata dengan gigi terkatup. Sudut mulut Lindong terangkat, memperlihatkan senyuman dingin. "Jangan menakut-nakuti. Aku pengecut, tapi aku juga memberimu peringatan. Yang di belakang adalah orang-orang Lindongku. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut mereka, nyawa anjingmu akan dalam bahaya." Berbicara, Lindong tahu dia berjalan ke ruang tamu tanpa menoleh ke belakang. Dia ingin masuk dan melihat siapa penguasa kota Ember. Xiao Jinlong sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Tapi penguasa kota belum berbicara, dan dia benar-benar tidak berani melakukan apapun pada Lindong dan rakyatnya. "Aku hanya bisa menahan amarahku di dalam hatiku." Dia berbalik untuk melihat Wang Seng, langsung menakuti pihak lain hingga jatuh. Kapten, tenang, Kapten, tenang." Dia takut Kapten akan menyalahkan dirinya sendiri. Sangat disayangkan, Wang Seng Xin sangat tertekan. "Mengapa hari ini giliran saya yang menjaga ketertiban di gerbang 32? Bukankah lebih baik datang 1 hari lebih awal daripada terlambat 1 hari? Memang benar kalau orang berdiam diri di rumah, bencana datang dari surga." Bahkan jika dia menanyakan beberapa patah kata kepada Lindong pada saat itu, untuk tidak bersikap sembarangan, tidak mendengarkan kata-kata para pengawas, dan untuk menyambut Lindong ke kota dengan selamat,
banyak hal yang tidak akan terjadi dan dia akan melakukannya. Belum berakhir di tempatnya sekarang. Usus Wang Sheng dipenuhi dengan penyesalan, tapi sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia. Xiao Jinlong mengabaikan Wang Sheng dan memandang Ni Hongdou dan yang lainnya. Ni Hongdou dan He Yaoting tidak berani saling memandang dan memiringkan kepala ke satu sisi berpura-pura tenang, tapi sebenarnya hati mereka panik. Lindong masuk ke ruang tamu. Kamarnya besar dan didekorasi dengan sangat mewah, sungguh luar biasa. Sebagai fasad kota Ember, rumah tuan kota secara alami kumuh. Begitu dia memasuki pintu, Lindong melihat seorang lelaki tua duduk di atas. Orang ini pastilah penguasa kota Ember City. Sejujurnya, Lindong sedikit kecewa. Tuan kota dari kota utama sebenarnya memiliki kekuatan sekecil ini. Dia menekan 90% kekuatannya dan dapat dengan mudah mengalahkan lawan. Jauh berbeda dengan pria misterius yang kutemui di jalan. Sama sekali tidak berada pada level yang sama. Saat itu, Lindong mengira pria misterius itu berasal dari kota Ember. Saya khawatir sekarang tidak terlihat seperti itu. Bagaimanapun, penguasa kota sudah mewakili kekuatan tempur tertinggi sebuah kota. Lindong sedang melihat penguasa kota Ember. Miao Xijin juga melihat ke arah Lindong. Seorang pria yang sangat muda, tampan, adapun kekuatan, tidak ada yang terlihat. Dia mungkin punya cara khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Mampu menyembunyikan hal ini dari matanya sendiri adalah orang yang luar biasa. Teman kecil Lin, silakan duduk. Miao Xijin memimpin dalam mengundang. Dia sudah mengetahui nama Lindong melalui laporan Xiao Jinlong. Pikiranku juga mengingat kekuatan tertinggi mana di domain Linglan yang memiliki pewaris bernama Lin. Masih tidak dapat mengingatnya, ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap hal ini. Pertama-tama, dia tidak terlalu memperhatikan generasi muda, dan dia sudah lama berada di dunia sangkar roh. Jadi dia tidak tahu banyak tentang alam Linglan. Kedua, Lindong mungkin adalah pewaris langsung yang diam-diam dibudidayakan oleh kekuatan tertentu. Dia tidak pernah terungkap ke publik, jadi orang luar tentu saja tidak punya cara untuk mengetahuinya. Mungkin juga Lindong berbohong tentang namanya dan sengaja menyembunyikan identitasnya. Apakah kamu penguasa kota Ember? Tanya Lindong. Tepat sekali, saya Miao Xijin, penguasa kota-kota Ember saat ini. Saya ingin tahu dari mana asal Lin Xiaoyu. Sejujurnya, Tuan Kota Miao, Lindong berkata agak kasar. Teman kecil Lin, tolong bicara. Miao Xijin tampak penasaran. Dia juga tidak menganggap serius kekasaran Lindong. Kamu masih muda. Karena Anda memiliki kekuatan seperti itu, wajar jika Anda menjadi sedikit lebih energi. Siapa yang tidak pernah muda? Miao Xijin juga sama ketika dia masih muda. Dia selalu merasa bahwa dia adalah bos dan orang kedua, dan tidak ada yang memperhatikannya. Dia percaya bahwa di masa depan, dia pasti akan menjadi kaisar terkuat di wilayah Linglan, menciptakan sejarah, dan menjadi terkenal selamanya. Dia bukan satu-satunya yang mempunyai gagasan ini. Tunggu perlahan hingga bagian tepi dan sudutnya dihaluskan seiring berjalannya waktu. Apakah ada orang di kota Ember yang lebih kuat darimu? Lindong menanyakan pertanyaan ini karena dia ingin memastikan apakah pria misterius yang ditemuinya di tengah jalan berasal dari kota Ember. Ini sangat penting bagi Lindong. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang kuat yang dia temui di dunia sangkar roh yang merasa tidak berdaya. Saat dimata-matai oleh pria misterius itu, Lindong tidak berani memperlihatkan sedikit pun kekuatannya, dan hanya bisa menggunakan sistem untuk menyembunyikan dirinya.
Karena dia tahu bahwa pihak lain jauh lebih kuat darinya, dan kekuatan jiwa kaisar tingkat pertama jelas bukan tandingan pria misterius itu. Tanpa mengetahui apakah dia musuh atau teman, Lindong tidak mau membeberkan rahasianya. "Mengapa kamu menanyakan hal ini, teman kecil Lin? Jangan khawatir tentang Tuan Kota Miao, katakan saja padaku jika aku memilikinya." Melihat ekspresi cemas Lindong, Miao Sijin tersenyum dan berkata, "Sejak teman kecil Lin bertanya, sebaiknya aku memberitahumu, sebenarnya, ini bukan rahasia. Ada 3 kekuatan besar di kota Ember, dan penguasa kota bergiliran. Untuk saat ini, aku adalah orang terkuat di kota Ember. Pemimpin dari 2 kekuatan lainnya sedikit lebih rendah dariku. Namun, jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, akan ada banyak variabel." Nada suaranya agak sok. Lindong mengerutkan kening saat mendengar ini. Pak Tua Miao adalah penguasa kota-kota Ember. Dengan identitasnya di sana, tidak perlu berbohong. Dari mana datangnya pria misterius yang mengintip ke arahku dari sisi gelap yang ditemuinya di jalan? Lindong tidak mengerti maksud utamanya. Saat pria misterius itu muncul, dia berada tidak jauh dari Ember City. Miao Sijin juga mengatakan bahwa dia adalah orang terkuat di kota Ember. 2 lainnya serupa. Namun, dengan kekuatan kecil ini, dia jauh lebih rendah dari dirinya sendiri, apalagi dibandingkan dengan pria misterius itu. "Terima kasih, Tuan Kota Miao," Lindong menjawab dengan sopan. Orang tua ini cukup baik, bagaimanapun, dia adalah penguasa kota Ember. Polanya jelas jauh lebih besar. Dia tidak sebanding dengan pria sembrono dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pikiran yang sederhana di luar. Lindong selalu menjadi orang yang jika orang lain menghormatinya 3 poin, dia akan membayar 5 poin kembali. Miao Sijin memperlakukan pemuda aneh seperti dia. Lindong tentu saja tidak bisa kehilangan etiketnya. "Kamu sopan sekali. Teman kecil Lin, aku ingin tahu dari mana asal teman kecil Lin. Sepertinya aku belum pernah ke kota Ember sebelumnya." "Tuan Kota Miao, ini memang pertama kalinya aku datang ke kota Ember. Adapun dari mana asalku, karena alasan tertentu, tidak nyaman untuk memberitahuku. Tolong tanyakan pada Miao." "Maafkan aku, Tuan Kota." Lindong benar-benar ingin jujur, tapi sayang sekali Miao Sijin tidak mempercayainya. "Mustahil, maka Anda hanya bisa berbohong." Miao Sijin juga sangat bagus. Dia mengira Lindong adalah pewaris yang diam-diam dibudidayakan oleh kekuatan besar di wilayah Linglan. Dia belum muncul di depan umum. Jadi dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dimengerti, dalam hal ini, saya tidak dapat bertanya lagi. Jika ada urusan di masa depan, Xiao Yulin, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Di kota Ember ini, saya, Miao Sijin, masih agak berwajah kurus. Selama aku bisa melakukannya, aku akan mencoba yang terbaik. Biarkan aku membantumu menyelesaikannya. Kebaikan Miao Sijin mengejutkan Lindong. Dia tidak memiliki latar belakang. Mengapa penguasa kota di kota utama melakukan ini? Mungkinkah dia melihat kekuatannya sendiri? Mustahil. Lindong Xin langsung menolak jawaban ini. Lindong mengetahui kemampuan sistemnya. Bahkan pria misterius yang kuat itu tidak menemukan rahasianya. Bagaimana Miao Sijin bisa mengetahuinya? Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Kota Miao. Aku akan tinggal di kota Ember untuk sementara waktu, dan aku ingin meminta Tuan Kota Miao untuk menjagaku kalau begitu. Lindong mengucapkan terima kasih lagi. Sama-sama, sama-sama, Xiao Yulin masih muda dan menjanjikan, dan memiliki masa depan yang cerah. Jika Anda butuh sesuatu,
datang saja kepada saya. Adapun Lindong menyebabkan masalah di depan gerbang kota Ember, dia bahkan tidak menyebutkannya, seolah-olah dia tidak mengetahuinya sama sekali. Miao Shijin juga menganggap Lindong sebagai investasi kecil. Bagaimanapun, itu hanya sepotong kue. Seiring bertambahnya usia dan hidup lebih lama, melihat orang-orang muda yang energi seperti Lindong mengingatkanku pada diriku yang dulu. Menurut situasi yang dilaporkan oleh Xiao Jinlong, Lindong dapat dengan mudah mengalahkan tim penegak hukum dan lebih dari 100 penjaga hanya dengan satu kata, keluar. Kekuatan jiwa juga yang terbaik di antara generasi muda di Linglan Domain. Ada cara untuk menyembunyikan diri. Baru saja, Xiao Jinlong, kapten tim penegak hukum, tidak dianggap serius di luar. Secara keseluruhan, Lindong pasti diam-diam dikultivasikan oleh suatu kekuatan besar. Orang seperti ini pasti akan menjadi andalan kekuatannya di masa depan, dan bahkan mungkin menjadi pengontrol sebenarnya. Keluarga Miao memiliki leluhur setengah kekaisaran, dan kekuatan mereka berada di tingkat teratas di wilayah Linglan. Kecuali 5 kaisar Linglan, tidak ada seorang pun yang layak untuk dibanggakan. Tapi menambah satu teman lebih baik daripada menambah satu musuh. Lindong dihukum di sini hari ini, dan kekuatan di belakangnya akan datang mengunjunginya di masa depan, dan itu tidak akan mudah untuk ditangani. Meskipun keluarga Miao tidak akan takut, satu hal lebih buruk daripada satu hal yang berkurang. Bentrokan antara dua kekuatan teratas hanya dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Justru dengan pemikiran inilah Miao Shijin tidak mempermalukan Lindong. Tentu saja jika dia berani, Lindong tidak keberatan memberinya warna. Kekuatan jiwa alam kaisar tidak terkalahkan di dunia sangkar roh ini. Bahkan di wilayah Linglan, dengan seluruh kekuatan yang bisa dikerahkan keluarga Miao, mereka tidak akan menjadi lawan Lindong. Dia bahkan tidak perlu menggunakan teknik klon untuk dengan mudah mengalahkan keluarga Miao. Inilah perbedaan antara orang kuat di alam kekaisaran dan seseorang di bawah alam kekaisaran. Kesenjangan antara keduanya tidak dapat diimbangi dengan jumlah orang. Tuan Kota Miao, jika tidak terjadi apa-apa, saya akan pergi dulu. Saya baru saja datang ke kota Ember, dan saya harus mencari tempat tinggal terlebih dahulu. Lindong menyerahkan dan berencana untuk pergi. Tujuan kedatangannya ke sini telah tercapai. Setelah memahami situasi umum kota Ember, itu saja. Jika apa yang dikatakan Miao Shijin benar, dia dapat dengan mudah menghancurkan kota Ember sekarang. Andai saja kota-kota besar lainnya seperti ini, tidak ada tempat di seluruh dunia sangkar roh yang bisa menghentikannya. Namun, pria misterius itu selalu menjadi simpul di hati Lindong. Biarlah dia tetap tidak berani terlalu sombong. Bukankah mudah mencari tempat tinggal? Aku punya banyak real estate di sini. Xiao Yulin akan memilihnya nanti. Apapun yang kamu pilih, aku akan memberikannya padamu. Sungguh masalah besar. Shijin berkata dengan murah hati. Tidak, Tuan Miao. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana saya bisa meminta rumah Anda? Saya bisa menanganinya sendiri. Terima kasih. Lindong segera menolak. Dia membeli rumah bukan hanya untuk ditinggali, tapi juga untuk dibanggakan. Di kota besar seperti Ember City, harga setiap rumah sangat tinggi, dan merupakan sebuah kemewahan. Lindong, yang berencana tinggal lama di kota Ember, juga ingin membeli beberapa bangunan lagi. Apa ini? Ini hanya sebuah rumah. Bagimu dan aku, ini hanyalah harta benda luar. Tuan Kota Miao, aku bisa menangani rumah ini sendiri, jadi aku tidak akan merepotkanmu. Terima kasih atas kebaikanmu. Menolak lagi.
Karena Xiao Yulin bersikeras, aku tidak akan memaksanya. Miao Xijin juga berkata dengan santai, bagaimana mungkin garis keturunan langsung seperti Lindong yang dibudidayakan secara diam-diam bisa kekurangan uang. Semua jenis sumber daya mungkin digunakan secara bertumpuk. Tuan Kota Miao, terima kasih atas kebaikan Anda. Tolong, teman kecil Lin, aku tidak akan mengirimmu pergi. Jika kamu tidak ada urusan di kota Ember mulai sekarang, datang dan bicaralah padaku, Pak Tua. Tidak masalah, kamu harus datang, sepakat. Lalu dia berbalik dan pergi. Di luar, Ni Hongdou dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Ini adalah istana utama kota Ember, salah satu kota besar di dunia sangkar roh. Kota tingkat pertama dan kedua seperti kota Weiyang dan kota Jiangyang tidak ada bandingannya. Orang yang bisa menjadi penguasa kota Ember harus berasal dari penguasa tertinggi di domain Linglan. Meskipun Ni Hongdou dan yang lainnya merasa tuan muda mereka adalah salah satu dari mereka. Namun bagaimana jika tidak, tuan muda menyinggung penguasa kota Ember, bagaimana ini akan berakhir? Tepat ketika hati mereka sedang menderita, sosok Lindong muncul. Tuan, Ni Hongdou dan He Yaoting berteriak dengan penuh semangat pada saat yang bersamaan. Mereka mengamati Lindong dengan cermat dan memastikan bahwa dia sama seperti saat mereka masuk, dan akhirnya menghela napas lega. Lindong mengangguk ke arah mereka berdua sebagai jawaban. Saat dia berjalan melewati Xiao Jinlong, suara tuan kota Miao Xijin datang dari ruang tamu. Jinlong, minta maaf kepada Tuan Lin. Tuan Lin akan tinggal di kota Ember untuk sementara waktu, dan Anda adalah kapten tim penegakan hukum kota Ember. Kita akan lebih sering bertemu di masa depan, jadi jangan bertingkah seperti musuh. Xiao Jinlong jelas tercengang. Untuk sesaat, butuh 2 atau 3 detik untuk bereaksi. Tuan kota, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara Miao Xijin terdengar lagi. Apa, kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kataku? Ya, tuan kota, lalu dia menatap Lindong. Menahan keengganannya, dia berkata dengan kaku, maaf. Permintaan maaf Xiao Jinlong membuat Ni Hongdou dan yang lainnya melebarkan mata dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Meski nadanya sangat kasar, namun bukan atas kemauannya sendiri, melainkan terpaksa dan merupakan upaya terakhir. Tapi ini menunjukkan betapa kuatnya tuan mudaku. Ini adalah kapten tim penegakan hukum kota Ember. Salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar roh. Posisinya di kota Ember seperti keberadaan yang kuat. Belum lagi yang ada di rumah, penguasa kota Ember juga merupakan orang yang paling berkuasa di seluruh kota Ember. Ni Hongdou dan yang lainnya memiliki keraguan tentang identitas tuan muda mereka sebelumnya. Sekarang sudah dikonfirmasi sepenuhnya. Di belakang tuan muda jelas merupakan salah satu kekuatan teratas di wilayah Linglan. Jika tidak, mustahil bagi penguasa kota Ember untuk bersikap begitu sopan kepada tuan muda, dan bahkan meminta kapten tim penegak hukum untuk meminta maaf kepada tuan muda. Mungkin kekuatan di belakang tuan muda saling mengenal dan memiliki hubungan baik dengan kekuatan di belakang penguasa kota Ember. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Hati beberapa orang akhirnya terjatuh. Semakin tinggi status tuan muda, mereka akan semakin bahagia. Tidak perlu meminta maaf. Mulai sekarang, Kapten Xiao bisa mengurus rakyatnya sendiri. Tidak baik hanya membuat asumsi sembarangan tentang hal lain sebelum kamu memahaminya dengan jelas. Rumah tuan tanpa melihat ke belakang. Ni Hongdou dan yang lainnya segera mengikuti. Wang Sheng,
yang masih berlutut di tanah saat ini, sepertinya telah kehabisan seluruh tenaganya, dan langsung jatuh ke tanah dengan lemas. Pikiranku pusing, ini sudah berakhir, sepenuhnya selesai. Status Lindong sangat tinggi. Bahkan penguasa kota sangat sopan. Kapten terpaksa meminta maaf. Apakah Anda masih ingin memenjarakannya? Bukankah ini meminta kematian? Kini Wang Seng tidak lagi memikirkan apakah dia bisa mempertahankan posisinya sebagai kapten tim penegak hukum, tapi khawatir apakah dia bisa bertahan. Dia akan mati, apalagi kapten tim penegak hukum. Lalu bagaimana jika dia diberikan penguasa kota? Ketika orang-orang pergi, tidak ada apa-apa, tidak dapat menahan tekanan, Wang Seng pingsan. Xiao Jinlong terus menatap punggung Lindong hingga menghilang dari matanya, lalu berbalik dan memasuki ruang tamu. Setelah masuk, dia melihat Miao Xijin duduk di sana. Tuan kota, siapa orang ini? Apa identitasnya? Xiao Jinlong bertanya langsung pada intinya. Saat pertama kali meminta maaf, dia sangat tidak puas. Saya memikirkannya dengan hati-hati nanti. Karena wali kota sendiri ingin meminta maaf, dia pasti punya alasan. Identitas Lindong mungkin tidak sederhana, aku juga tidak tahu. Jawaban ini tidak dapat diterima oleh Xiao Jinlong. Anda tidak tahu dan Anda ingin saya meminta maaf, apakah kamu sengaja menggodaku? Tuan kota, apakah kamu bercanda? Xiao Jinlong tampak tidak percaya. Apa yang lucu tentang ini? Aku benar-benar tidak tahu. Aku bertanya pada Lindong, tapi dia tidak menjawab. Kalau begitu kamu masih ingin aku meminta maaf padanya? Tidak apa-apa jika aku tidak mencabik-cabiknya. Kapan bolehkah aku, Xiao Jinlong, memberitahu orang tak dikenal ini meminta maaf? Itu benar-benar menyinggung perasaanku, kata Xiao Jinlong dengan marah. Naga emas, kamu tidak bisa menganggap semuanya begitu saja. Aku benar-benar tidak tahu identitas Lindong. Tapi aku tahu dia tidak sederhana. Pada usia seperti itu, dia memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Bahkan di Linglan Domain, dia 1 tahun lebih muda. Dia yang terbaik di antara generasinya. Setelah Miao Xijin selesai berbicara, dia memandang Xiao Jinlong yang masih marah, tersenyum, mengabaikannya, dan terus berbicara pada dirinya sendiri. Selain itu, Lindong mengatakan itu karena beberapa alasan. Tidak nyaman bagi saya untuk memberitahu Anda asal-usul saya. Saya kira dia mungkin adalah pewaris yang diam-diam dikembangkan oleh kekuatan tertinggi di masa depan belum muncul di depan umum. Jadi tidak nyaman untuk memberitahunya. Jika kamu bertanya padanya, kamu sangat tersinggung. Bisakah mereka melepaskanmu setelah mereka mendapatkan kekuasaan? Setelah mendengar ini, kemarahan di hati Xiao Jinlong perlahan mereda. Jika Lindong memiliki status ini, dia benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Kekuatan teratas di pintu masuk Miaoxi adalah mereka yang setengah langkah menuju alam kekaisaran. Tidak mudah menghadapinya, kapten tim penegak hukum di kota utama dunia Sangkar Roh. Namun, Xiao Jinlong masih berkata dengan keras kepala, bukankah ini semua dugaan penguasa kota? Itu mungkin tidak benar. Dugaanku mungkin mendekati 10 atau 99. Jangan percaya, Jinlong terus menggeram. Jinlong, ketika Lindong mengatakan dia ingin mengambil nyawamu sekarang, kepercayaan diri semacam itu tidak berpura-pura. Tapi dia benar-benar bisa melakukannya. Aku yakin aku tidak akan menyakitimu. Kamu harus mencoba yang terbaik untuk memperbaiki hubungan. Di masa depan, tersinggung dia tidak baik untukmu. Tentu saja, jika kamu benar-benar tidak percaya, aku tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Itu urusanmu untuk memilih Lindong datang berkunjung suatu hari.
tapi jangan minta bantuanku. Xiao Jinlong mengingat apa yang dikatakan Lindong saat dia lewat. Waspadalah terhadap kehidupan anjing, tatapan menghina, ekspresi menghina, dan mata dengan sedikit niat membunuh menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak menganggap dirinya sendiri, Kapten Tim Penegakan Hukum Kota Ember, dengan serius. Saat itu, dia sangat marah, bahkan ingin memberi pelajaran pada Lindong. Tampaknya sekarang merupakan suatu keberuntungan bahwa penguasa kota menghentikannya tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan dapat diprediksi. Kota, Tuan Kota, lalu, apa yang harus saya lakukan? Xiao Jinlong menanyakan hal ini, menunjukkan bahwa dia percaya pada Miao Xijin dan sepenuhnya yakin. Bukankah Lindong akan tinggal di kota Ember untuk sementara waktu? Sebagai kapten tim penegak hukum, Anda dapat menggunakan hak Anda untuk membantunya menyelesaikan beberapa masalah dan meninggalkan kesan yang baik padanya. Saya akan membuat janji dengan dia datang dan membiarkanmu menjernihkan kesalahpahaman ini. Usul Miao Xijin. Saya mengerti, terima kasih Tuan Kota. Xiao Jinlong membungkuk pada Miao Xijin. Tidak perlu berterima kasih padaku, kamu bisa mengetahui kuncinya sendiri. Jinlong, statusmu memang sangat tinggi di kota Ember. Tapi dalam lingkup domain Linglan, kamu masih sedikit tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kamu punya berada di sini selama bertahun-tahun. Berada di posisi tinggi membuat Anda terbiasa memandang rendah orang lain. Tetapi Anda tidak tahu bahwa ini sangat berbahaya. Insiden Lindong adalah peringatan bagi Anda. Terima kasih Siti Tuhan atas bimbinganmu. Oke, silakan dan temukan cara untuk memiliki hubungan yang baik dengan Lindong. Anda akan berterima kasih kepada saya di masa depan. Miao Xijin melambaikan tangannya. Ya, Tuan Kota, Xiao Jinlong pergi dengan pikiran yang dalam. Sekarang pikiranku penuh memikirkan bagaimana cara menghubungi Lindong dan membangun hubungan baik dengannya. Dia tahu apa yang dikatakan penguasa kota itu benar. Saya telah lama mengambil keputusan di kota Ember yang seluas 1/3 hektar ini, sehingga saya lupa bagaimana cara menundukkan kepala. Jika penguasa kota tidak ada di sini untuk menangani masalah hari ini, biarkan dia yang menanganinya. Dia pasti akan menyinggung Lindong sampai mati, dan bahkan mungkin mengambil tindakan untuk menghancurkan Lindong. Lalu apa yang menunggunya mungkin adalah kemarahan luar biasa yang dibawa oleh kekuatan tertinggi dengan alam kaisar setengah langkah. Mari kita tidak membicarakan apakah lebih dari 100.000 tim penegak hukum elit di kota Ember akan mengesampingkan hidup dan mati dan mengikutinya untuk bersaing dengan kekuatan di belakang Lindong. Bahkan jika mereka bisa, mereka tidak lebih dari sarang semut. Orang dapat menghancurkannya dengan mudah. Setelah memikirkan semuanya dengan jelas, Xiao Jinlong merasa seolah-olah dia kempes. Ketika dia sampai di pintu, dia melihat ke arah Wang Sheng yang terbaring di tanah dan pingsan. Orang ini adalah pelakunya dan kami tidak bisa memudahkannya. Dia berjalan mendekat, membungkuk, meraih salah satu kaki Wang Sheng, dan menyeretnya menuju gerbang istana Tuan Kota. Setelah Lindong meninggalkan istana Tuan Kota bersama Ni Hongdou dan yang lainnya, mereka menemukan penginapan mewah untuk menginap. Kemudian dia memerintahkan mereka berdua untuk melakukan urusan mereka sendiri. Ni Hongdou bertanggung jawab untuk membeli rumah dan menyelesaikan masalah perumahan terlebih dahulu sehingga dia bisa kembali ke dunia nyata. He Yaoting bertanggung jawab untuk terus memperoleh berbagai material dan harta berharga. Sekarang Lindong membutuhkan sedikit kejayaan. Naikkan kekuatan jiwa Anda ke tingkat ke-10 tingkat kaisar terlebih dahulu. Dia ingin tahu,
Bisakah kekuatan jiwa tingkat kaisar tingkat 10 bersaing dengan pria misterius itu? Atau apakah perlu untuk menerobos ke tingkat kaisar kuno? Lindong tidak tahu seberapa kuat pria misterius itu. Bagaimanapun, dia merasa bahwa kekuatan jiwa kaisar abadi tingkat pertama bukanlah tandingannya. Beberapa hari kemudian, masalah rumah telah diselesaikan. Lindong dan yang lainnya meninggalkan penginapan dan pindah ke gedung yang baru dibeli dengan halaman belakang. Areanya sangat luas, tentu saja harganya juga tidak murah. Hanya ada 8 kota utama di seluruh dunia sangkar roh, yang setara dengan kota super seperti Kyoto di Tiongkok dan kota ajaib di bumi, jadi harganya tentu saja mahal. Membeli rumah ini memberikan kontribusi besar bagi Lindong. Mencicipi manisnya, dia meminta Ni Hongdou untuk terus mencari rumah yang cocok dan membelinya langsung jika dirasa memungkinkan. Di saat yang sama, berita datang dari He Yaoting. Harga harta karun di kota Ember tiba-tiba meroket dalam beberapa waktu terakhir. Ada yang meningkat beberapa kali lipat, dan ada pula yang meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia belum mengetahui alasan spesifiknya, tidak hemat biaya untuk membeli sekarang. Lindong tidak peduli apakah itu bagus atau tidak. Kenaikan harga adalah hal yang baik baginya. Semakin banyak uang yang dia belanjakan untuk produk yang sama dan semakin banyak poin ilahi yang dia dapatkan, semakin bahagia dia. Dia segera memberitahu He Yaoting, setinggi apapun harganya naik, selama masih ada kesempatan, beli saja, beli. Meskipun He Yaoting tidak mengerti maksud Lindong, karena tuannya berkata demikian, dia harus melakukannya. Dengan 2 orang ini membantunya membelanjakan uang di dunia sangkar roh, Lindong juga bersiap untuk mundur kembali ke dunia nyata. Rencana selanjutnya adalah membawa Yunxi dan yang lainnya kembali ke bumi. Setelah sekian lama pergi, saatnya kembali dan melihat-lihat. Saat Lindong menyapa Ni Hongdou dan He Yaoting dan bersiap untuk mundur, seorang tamu datang yang mengejutkannya. Orang ini adalah Xiao Jinlong, kapten tim penegakan hukum kota Ember. Belum lama ini, keduanya mengalami konflik kecil di istana tuan kota. Itu diakhiri dengan permintaan maaf Xiao Jinlong. Faktanya, Lindong tidak mengambil hati. Meskipun Xiao Jinlong meminta maaf, itu karena perintah penguasa kota Miao Xijin dan tidak dengan sukarela. Namun bagi Lindong, Miao Xijin hanyalah peran kecil, apalagi Xiao Jinlong. Setelah mengetahui bahwa orang terkuat di kota Ember adalah Miao Xijin, Lindong merasa sangat lega dan membiarkan Ni Hongdou dan He Yaoting pergi dengan bebas. Ketika Anda menghadapi masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda harus menyalahkan diri sendiri. Ni Hongdou dan He Yaoting melihat bahwa penguasa kota Ember bersikap sopan kepada tuan muda mereka. Dengan tuan muda sebagai pendukungnya, mereka bisa berjalan menyamping di kota Ember. Karena tuan muda memintamu untuk lepaskan saja. Lindong akhirnya memutuskan untuk menemui Xiao Jinlong. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh kapten tim penegak hukum, yang melakukan segalanya di kota Ember, ketika dia datang menemuinya. Ini seharusnya bukan tentang mencari tempat. Ketika dia sampai di aula, Xiao Jinlong berdiri di sana, mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mendengar suara langkah kaki, Xiao Jinlong menoleh dan melihat bahwa itu adalah Lindong. Dia buru-buru menghampiri dan berkata dengan sopan. Xiao Jinlong telah bertemu Tuan Lin. Apa yang terjadi terakhir kali adalah karena Jinlong kehilangan etiketnya. Mohon maafkan Tuan Lin. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Begitu mereka bertemu, sikap Xiao Jinlong sangat hormat dan dia menjaga posisinya sangat rendah.
Apa yang dikatakan Kapten Xiao, itu hanya kesalahpahaman. Aku sudah benar-benar melupakannya, jawab Lindong sambil tersenyum. Senyumannya hari ini berbeda dari yang dia tunjukkan di istana Tuan Kota terakhir kali. Terakhir kali terasa dingin, tapi kali ini terasa seperti angin musim semi. Tujuan Lindong sebagai manusia adalah agar orang lain menghormati saya, dan saya harus menghormati orang lain. Karena Xiao Jinlong menurunkan posisinya begitu rendah, dia tidak suka berbicara kasar. Tuan Muda Lin memang berasal dari keluarga besar, dan kemurahan hatinya tidak sebanding dengan orang biasa. Tapi aku, Xiao Jinlong, memiliki hati seorang penjahat dan menilai hati seorang pria sejati, dan terlalu banyak berpikir. Kapten Xiao menganggapku terlalu tinggi. Mereka berdua bertukar sapa. Lalu Lindong langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, aku ingin tahu apa hubungan Kapten Xiao dengan Lin hari ini. Tuan Muda Lin, aku tidak tahu apa-apa. Setelah kejadian tidak menyenangkan itu, aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Akhirnya aku memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Tuan Lin lagi, jawab Xiao Jinlong dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Jelas sekali, dia masih sedikit tidak terbiasa datang ke pintu untuk meminta maaf. Kapten Xiao, saya sudah mengatakan bahwa saya sudah melupakan apa yang terjadi terakhir kali. Tidak perlu datang ke sini untuk meminta maaf. Lindong tertegun sejenak dan berkata. Dia tidak menyangka kunjungan Xiao Jinlong untuk meminta maaf. Saya pikir dia ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi saya. Sepertinya dia seharusnya menerima instruksi dari Miao Xijin. Tuan Lin, sebenarnya, selain meminta maaf, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kapten Xiao, tolong beritahu saya, selama periode ini, saya menemukan bahwa pelayan Anda sedang mencari real estate di mana-mana. Saya telah bekerja di kota Ember selama bertahun-tahun. Ketua tim penegak hukum. Jika tidak ada yang lain, ada banyak properti real estate, dan lokasinya sangat bagus. Karena Tuan Lin membutuhkannya, saya akan memberi Anda beberapa sebagai kompensasi, kata Xiao Jinlong. Padahal, ia tidak hanya memiliki banyak harta, tapi juga banyak harta. Namun, belum lama ini, Nyonya Diji, salah satu dari 5 Kaisar Linglan, datang ke kota Ember untuk menuai hasil panen, jadi dia tentu saja menyumbangkan sebagian besar panennya. Tidak banyak harta di tanganku sekarang, jadi aku tidak berani memberikannya sembarangan. Bukan hanya dia, seluruh kota Ember, dan bahkan 7 kota besar lainnya, telah dipanen oleh Lady Diji. Dan sisa harta karun kurang dari 30% dari aslinya. Alhasil, harga berbagai bahan alam dan harta karun di 8 kota besar tersebut meroket dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa telah berlipat ganda lebih dari 10 kali lipat. Banyak pedagang di kota tingkat pertama dan kedua merasakan peluang bisnis dan dengan panik membeli harta karun, mengangkutnya ke kota utama dan menjualnya dengan harga tinggi, bersiap untuk menghasilkan banyak uang. Tidak apa-apa, saya membeli rumah hanya untuk bersenang-senang. Saya tidak bisa tinggal sebanyak itu. Ini investasi. Bagaimana saya bisa menginginkan rumah Kapten Xiao? Lindong langsung menolak. Dia membeli rumah hanya untuk merasa kaya. Jika tidak, mengapa kita menggunakan begitu banyak rumah? Xiao Jinlong ingin memberikannya kepadanya. Tetapi jika dia tidak bisa mendapatkan poin ilahi, itu akan sia-sia. Tuan Lin, terima saja, jika Anda tidak menerimanya. Saya tidak akan merasa nyaman. Xiao Jinlong bingung di sampingnya. Sejak kejadian terakhir, dia memperhatikan tindakan Lindong. Ketika dia mengetahui bahwa pelayan Lindong sedang mencari real estate,
Dia mengira itu adalah hobi Lindong dan langsung menyiapkan 100 properti berkualitas tinggi yang tak ternilai harganya untuk dikirim ke Lindong, berharap sesuai dengan keinginannya dan menyelesaikan kesalahpahaman di antara keduanya. Kapten Xiao, jika kamu benar-benar ingin membantuku, lakukan saja ini. Bagaimana kalau aku membeli properti itu dengan harga pasar? Mata Lindong berbinar dan dia tiba-tiba berkata, bersambung.